적 많은 부상자가 Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Train to Busan. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta ketika wabah virus zombie mulai menyerang kota-kota yang ada di Korea. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika teman-teman tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah jalur masuk menuju Danau Jinggang. Terlihat orang-orang yang sedang memakai APD, sedang menyemprotkan desinfektan. Lalu seorang yang sedang membawa pick up marah-marah ketika kendaraannya disemprot oleh orang-orang tersebut. Akhirnya mereka pun mencoba menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotek. Lalu setelah mereka selesai melakukan pembersihan, pria itu kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seekor rusa. Setelah melihat rusa itu sudah mati, ia pun pergi. Tak lama kemudian, rusa yang tadinya sudah mati tiba-tiba bangun lagi dengan mata yang aneh. Lalu kita diperlihatkan seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Sewo. Saat itu, Sewo sedang melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinggang. Setelah itu, ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan. Ia sempat menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak. Ketika Sewo akan pulang, ia sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya yang menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menuju Busan untuk menemui ibunya sendirian. Sesampainya di rumah, Sewo pun berbicara dengan anaknya yang bernama Suwan. Suwan ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Sewo sedang sibuk, rencananya ia akan mengantarkan Hwan minggu depan. Sewo pun mencoba menghibur Hwan yang akan berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah. Sayangnya saat itu Hwan sudah mendapatkan hadiah yang sama saat ia merayakan ulang tahunnya tahun lalu. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk menemui ibunya saat ia berulang tahun. Lalu ketika Sewo melihat rekaman Suwan yang sedang bernyanyi, Sewo pun memutuskan untuk mengantarkan Hwan besok paginya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Sewo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam dan ambulans serta mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Tampaknya saat itu sedang terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang terbakar di sana. Sementara itu, di stasiun terlihat beberapa petugas sedang mengarahkan para penumpang yang akan memasuki kereta api. Di salah satu gerbong kereta, kita diperlihatkan tim bisbol dari sebuah sekolah yang saat itu akan mengikuti pertandingan. Salah satu cewek dari rombongan tersebut yang bernama Jinhae yang menyukai cowok bernama Yunggo. Jinhae pun mencoba merayunya, namun Yunggo tak begitu menanggapinya. Lalu ketika Sewo dan anaknya sudah masuk ke dalam kereta, Sewo mendapatkan kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan petugas yang ada di sana. Saat kereta berangkat, petugas tersebut melihat ada sebuah keributan terjadi di sana dan tak lama setelah itu ia pun diserang oleh seseorang. Sayangnya ketika hal itu terjadi, Sewo sedang tertidur sehingga hanya Hwan yang melihat kejadian itu. Wanita tadi yang bertingkah aneh kini berada di sebuah toilet. Tampaknya kakinya sedang terluka dan ia mencoba mengikatnya agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada orang aneh yang berada di dalam toilet dan ia pun melaporkan hal itu kepada salah satu petugas. Ketika mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel yang ketakutan sambil mengatakan bahwa semua orang sudah tewas.
Huan yang juga ingin ke toilet akhirnya pergi menuju toilet yang ada di gerbong lain. Di sana ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Sanghwa yang sedang menunggu istrinya yang sedang hamil di toilet. Sanghwa pun menyuruh Huan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Akhirnya ia pun ke toilet di gerbong selanjutnya. Sewo lalu terbangun dari tidurnya saat ia mendapatkan telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lain. Mendengar hal itu, Sewo pun segera mencari Huan. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini bertingkah sangat aneh. Salah satu petugas yang melihat wanita itu mencoba menolongnya, tetapi tiba-tiba wanita aneh itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Seketika zombie pun mulai menyerang seluruh orang yang ada di gerbong tersebut. Ketika orang-orang lainnya panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan, Sewo tetap mencari Suan hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Melihat hal itu, ia pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju gerbong depan. Di sisi lain, Sanghwa dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana. Lalu saat mereka berdua hampir tiba di gerbong depan, Sewo malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam. Setelah itu, Sanghwa pun langsung menahan pintu itu. Sewo menyuruh Sanghwa untuk melepaskannya karena sepertinya para zombie itu aktif ketika mereka melihat seseorang yang belum terinfeksi. Mendengar hal itu, istri Sanghwa yang bernama Suyong lalu menempelkan koran di pintu kaca tersebut sehingga para zombie itu kini tidak bisa melihat mereka dan tidak aktif lagi. Sanghwa yang merasa kesal pada Sewo ingin menghajarnya karena sebelumnya ia tak membiarkan mereka berdua masuk, tapi istrinya menghentikannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Kemudian, Sewo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh untuk menjaga Huan. Sepertinya ibunya sudah tergigit oleh zombie dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Sewo. Setelah teleponnya tertutup, Sewo hanya bisa diam ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tak bisa mengatakan apapun ketika Huan menanyakan tentang kabar neneknya. Tak lama setelah itu, masinis mengumumkan pada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya. Hal itu akibat situasi yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun Chunan, orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Terlihat beberapa video di internet menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan para zombie. Untungnya pemerintah menanggapi kasus ini dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer sehingga masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Seo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tak diperbolehkan masuk begitu saja. Seo lalu meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua. Dengan imbalan, Seo akan memberikan apapun. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Seo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangatlah sepi dan tak ada satupun orang yang ada di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, seorang bernama Yongsu mengatakan pada masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi menuju ke kota Busan. Mendengar hal itu, masinis mencoba mengajak seluruh orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan.
Di saat para penumpang akan keluar melalui gerbang utama, Sewo mengajak Suan untuk pergi lewat gerbang lain. Tetapi seorang pria gelandangan ingin ikut dengan Sewo karena ia mendengar percakapan Sewo bahwa orang-orang lainnya akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Huan ingin mengajak orang-orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun Sewo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan pun sempat terlihat sedih karena Sewo selama ini terlihat hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain sehingga istrinya pergi meninggalkan Sewo. Lalu ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, pria gembel itu langsung pergi menuju tentara itu. Sewo menyuruh Suan untuk tetap di sana, sementara ia pergi untuk menemui tentara itu. Di sisi lain, ketika orang-orang sudah sampai di gerbang utama, ternyata seluruh tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Orang-orang pun berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Sewo yang baru menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie mencoba kembali untuk menjemput Suan. Ternyata para zombie kini sudah ada di belakang Suan. Untungnya Sangwa berhasil menyelamatkan Suan dan membawanya pergi dari sana. Terlihat Sangwa dan anak-anak tim bisbol itu pun menutup pintunya, namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Sewo. Mereka pun terus mencoba menahan pintunya dan akhirnya Sangwa pun berhasil mengunci pintu tersebut. Sayangnya, ketika mereka berhasil mengunci pintunya, para zombie yang ada di dalam terlalu banyak sehingga kacanya pun akhirnya pecah. Para zombie pun berhamburan keluar dan mengejar mereka. Di sisi lain, seorang wanita bernama Jinhe menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena masinis akan segera menjalankan keretanya. Namun, para zombie yang ada di atas mulai berjatuhan. Terlihat Sujong, Suan, dan seorang nenek-nenek yang terpisah dengan yang lain. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam gerbong lain bersama dengan pria gembel itu. Lalu Yongsu menyuruh petugas agar mereka segera berangkat meninggalkan Sewo dan yang lainnya. Dengan terpaksa petugas itu memberitahu pada masinis untuk segera berangkat. Saat Sewo dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke kereta, terlihat teman-teman Yunggo diserang oleh para zombie. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang saat itu sudah mulai berjalan. Meski Sangwa sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, Sujong, Suan, dan yang lain terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Mereka semua bersembunyi di toilet sambil menunggu bantuan datang. Setelah Sangwa tahu bahwa istrinya dan yang lain berada di dalam toilet gerbong 13, mereka pun berencana untuk menerobos para zombie untuk menyelamatkan Sujong dan yang lain di gerbong 13. Setelah mereka menyelamatkan Sujong dan yang lain, mereka berencana menuju gerbong 15, gerbong di mana orang-orang berkumpul dan bertahan di sana. Sementara saat ini mereka berada di gerbong 9. Mereka pun harus menerobos beberapa gerbong yang dipenuhi oleh zombie untuk sampai di gerbong 15. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Di sana, mereka sempat kesulitan melawan para zombie. Namun saat keretanya memasuki sebuah terowongan, para zombie ternyata berhenti menyerang mereka dan zombie-zombie ini tak bisa melihat di dalam gelap sehingga mereka berhasil melewati gerbong 11 sampai 13 dan akhirnya mereka berhasil menemukan Sujong dan yang lainnya. Setelah itu mereka pun bersembunyi di dalam toilet untuk menunggu terowongan selanjutnya dan menyusun rencana agar mereka bisa melewati gerbong 13 yang dipenuhi banyak zombie. Setelah kereta masuk ke terowongan, akhirnya mereka merangkak di atas penyimpanan tas. Mereka berusaha melewati gerbong 13. Ketika mereka semua berhasil melewati para zombie, tiba-tiba kereta keluar dari terowongan.
Sewo dan pria gembel itu pun terjebak di tengah-tengah gerbong. Sayangnya si pria gembel tak sengaja menginjak kaleng minuman, sehingga para zombie pun mengejar mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gerbong 14, Sangwa mencoba menahan pintunya. Sementara yang lain berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu itu. Hal itu karena orang-orang di dalam gerbong 15 menahan pintu tersebut karena mereka tak percaya bahwa Sewo dan yang lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Sangwa pun mulai kesulitan menahan pintu itu hingga akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Sewo untuk membantu Yungko membuka pintunya. Setelah mereka berhasil membuka pintunya, Sewo segera membawa Suan dan Sujong masuk ke dalam gerbong. Tapi sayangnya nenek itu tak sempat masuk sehingga ia pun diserang para zombie. Melihat hal itu, Sewo segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam sana. Hal itu membuat Sewo kesal dan akhirnya menghajar Yongsu karena ia tak membiarkan mereka semua masuk. Namun Yongsu malah menuduh Sewo telah tergigit oleh zombie, sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Sewo dan yang lainnya masuk ke dalam ruangan pramugari. Setelah Sewo dan yang lainnya masuk ke dalam ruang pramugari, lalu mereka menutup pintunya rapat-rapat agar Sewo dan yang lain tak bisa masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal itu, seorang wanita yang merupakan saudara dari nenek-nenek itu mencoba membuka pintunya karena ia tak ingin bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan saudaranya masuk. Seketika seluruh orang yang ada di gerbong 15 diserang oleh para zombie. Tapi ternyata Yongsu dan seorang petugas selamat dengan bersembunyi di dalam toilet. Lalu Sewo mendapatkan kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari perusahaan tempat Sewo bekerja. Mendengar hal itu, ia pun menangis karena merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kereta berhenti karena jalannya dihalangi oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Masinis lalu memberitahukan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Sewo pun mengajak yang lainnya untuk mengikuti masinis. Sementara Yongsu menjebak petugas yang bersamanya sehingga ia berhasil keluar dari gerbong tersebut. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Seketika kereta itu menabrak kereta lainnya dan mengalami kecelakaan ringan. Melihat hal itu, Yungko dan Jinhae pun pergi karena mereka mengira bahwa Sewo dan yang lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta tersebut. Tapi mereka justru bertemu dengan Yongsu yang menyebabkan Jinhae tergigit oleh zombie. Yunko yang tak bisa meninggalkan Jinhae akhirnya digigit oleh Jinhae yang berubah menjadi zombie. Bahkan masinis yang mencoba menolong Yongsu, ketika ia tersandung, masinis tersebut ia dorong hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Di sisi lain, Sewo dan yang lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie. Ketika Sewo mencoba keluar, tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Terlihat kaca kereta yang menghimpit mereka itu pun pecah, menyebabkan para zombie keluar dan ingin menyerang mereka. Tapi pria gembel itu mengorbankan dirinya agar Sujong dan Suan bisa selamat. Dengan sekuat tenaga, Sewo akhirnya berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu ambles. Mereka pun berlari dengan sekencang-kencangnya dan akhirnya berhasil meraih kereta itu. Tapi sayangnya ketika mereka ingin masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Yongsu yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Sewo tergigit ketika ia berusaha mencegah Yongsu yang ingin menyerang Sujong.
Lalu Sewo pun memberitahu Sujong cara untuk menghentikan keretanya jika mereka sudah berada di tempat aman. Sebelum ia menjadi zombie, ia juga sempat mengucapkan salam perpisahan pada anaknya karena dirinya tak bisa berada di dalam sana. Swan pun menangis, membuat Sewo ikut menangis ketika ia menyadari bahwa dirinya harus meninggalkan anaknya. Lalu ia pun keluar dan teringat saat Swan dilahirkan ke dunia. Dengan senyuman di wajahnya, Sewo pun akhirnya berubah menjadi zombie dan akhirnya melompat dari kereta itu. Di akhir film, Sojong menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah brigade di depan terowongan. Mereka pun akhirnya turun dan berjalan masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan akan menembaknya. Tapi setelah mendengar suara Swan bernyanyi, para tentara itu akhirnya menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie, sehingga para tentara mengirim pasukan untuk menjemput mereka berdua dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.